وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-ayah sadaqallahul alim. Bapak Ibu jemaah, kita akan awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah bisir dengan suasana yang damai dibaca di kedalaman hati kita. Semoga Allah izinkan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita, menjadi wasilah kebaikan untuk kita, menjadi wasilah Allah berikan cahaya pada hati kita. Amin. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah di dalam hati yang paling dalam. Itu Nabi Solihin Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat Ibu Bapak? Ini wajah-wajahnya sehat semua ya. Ini makalah keberapa Bu? Sekarang 47 ya. Bismillah. Kita mulai Bapak Ibu ya, agar waktunya pas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang makalah ke-47 di kitab Al-Hikam ya. Ma qalla amalan baraja min qalbin jahili wala kafara amalan baraja min qalbin ragibin. Amal sedikit dari hati yang jahil tidak bisa dikatakan sedikit. Amal banyak dari hati yang tamak tidak bisa dikatakan banyak. Tema kita hari ini di makalah 47 adalah juhud faktor. Temanya adalah juhud. Temanya apa? Juhud. Apa juhud itu Bu? Nah, nanti kita bahas ya. Karena selama ini barangkali pemahaman kita juhud belum sempurna. Nah, kita sempurnakan hari ini makna dari juhud. As-Syaikh Al-Arif Billah Ibnu Athaillah di dalam makalah ke-47 memberikan kepada kita sebuah hikmah. Ibu tahu hikmah itu apa? Hikmah itu apa? Makna. Hikmah apa? Ada orang pintar, ilmunya banyak, dapat hikmah nggak Bu? Belum tentu ya. Ada nggak orang pintar ilmunya banyak tapi berbuat buruk? Ada? Ada. Berarti sebetulnya beliau pintar tapi belum dapat namanya hikmah. Hikmah itu apa ya? Hikmah itu adalah kepahaman dalam diri. Apa ya? Kesadaran, kepahaman, pelajaran dari sesuatu. Hikmah itu yang membuat seseorang itu tidak berbuat maksiat. Itu hikmah. Kalau misalkan saya tidak berbuat maksiat karena nggak ada kesempatan saja. Tapi kalau orang dapat hikmah, tidak berbuat maksiat karena kepahamannya. Begitu ya. Jadi hikmah itu muncul ketika dia mendapatkan apa namanya? Kepahaman dari Allah. Jadi sama kita misalkan, oh saya nggak berbuat apa-apa, nggak berbuat maksiat. Iya, karena nggak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, tetap maksiat. Seperti dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 24 itu Allah Yusuf menyampaikan kepada yang menggoda siapa? Zulaikha. Pada waktu itu Yusuf juga punya kehendak. Zulaikha dia punya kehendak. Tapi Allah ngasih tanda kepada Yusuf. Nah, tadi itu namanya hikmah. Yang membuat akhirnya Yusuf tidak melakukan.
Itu namanya apa? Hikmah. Jadi hikmah itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang, kepahaman sangat besar sehingga itu menjadi karakter gitu. Nah, ini namanya hikmah. Artinya hikmah ini akan betul-betul menjadi hikmah ketika kita mendalaminya, dan akhirnya dengan kalimat ini kita punya kepahaman. Lalu hikmah itu dikasihkan kepada Allah, kepada siapa hikmah itu dikasihkan? Siapa yang akan Allah kasih hikmah? Orang mukmin. Coba dibaca surat 2 269. Al-Baqarah 269. Surat 2 269. Memberikan hikmah kepada siapa yang dia telah berakhir. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, baik. Itu disampaikan di sana bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa? Mayyasha, orang yang dikehendaki. Maksudnya bagaimana ini? Terserah Allah memberikan hikmahnya. Ini ada makna mayyasha, itu dikehendaki, itu artinya apa? Artinya di sini maknanya aktif, bukan terkehendak Allah, bukan. Jadi al-yu'til hikmah mayyasha, Allah berikan hikmah kepada yang Allah kehendaki. Itu seperti apa? Artinya yang dikehendaki Allah siapa? Orang yang mau gitu. Orang yang mencari. Panjenengan kesini itu karena Allah apa karena sendiri? Karena Allah. Tapi ada ikhtiarnya nggak kita? Berarti hikmah itu harus ada ikhtiar tidak? Nah, harus ada ikhtiar. Jadi hikmah itu akan Allah berikan ketika kita berikhtiar. Dan hikmah itu adalah sesuatu yang sangat besar gitu. Kenapa saya sampaikan hikmah? Karena nanti kita pahami tentang jahid dan juhud ya. Bahkan di ayat tadi, yu'til hikmah mayyasha, barang siapa mendapatkan hikmah, maka itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Ulangi ya. Jadi ketika kita mendapatkan hikmah yang besar, hikmah itu seperti kita mendapatkan kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar, orang yang dapat hikmah. Ya. Lalu apa hikmah itu di akhirnya? Tadi gimana akhirnya? Di akhir ayat itu gimana? Jadi hikmah itu adalah orang yang selalu bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Pelajarannya apa? Hari ini kita ketemu di sini, pelajarannya apa? Itu namanya apa? Hikmah. Nah, kita akan bicara hikmah yang keberapa ini? Yang ke-47 dari Al-Arif bila Asy Ibnu Athaillah. Berarti ini berarti Al-Arif bila Asy Ibnu Athaillah itu punya apa nih? Kepahaman. Beliau belajar dan muncul apa? Hikmah. Apa hikmahnya? Ma qala amalun baraza min qalbi jahidin wala qasra amalun baraza min qalbi raghibin. Amal sedikit dari hati yang jahid tidak bisa dikatakan sedikit, dan amal banyak dari hati yang tamak tidak bisa dikatakan banyak. Amal itu apa? Perbuatan yang kita lakukan sejak kita tidur, sejak kita bangun tidur sampai sejak kita tidur itu bisa amal tidur. Tidur kita ini berpahala atau tidak itu juga sangat menentukan. Saya sudah belajar ngasih pelajaran ke ibu ilmu tidur ya. Sudah lupa? Masih. Alhamdulillah. Kalau sudah masih ingat, alhamdulillah. Saya pernah menyampaikan tentang ilmu tidur. Kenapa ilmu tidur penting? Sangat penting ilmu tidur. Kenapa? Coba bisa dilihat surat 39 ayat 42. Kenapa ilmu tidur penting? 39 ayat 42. Saya ketemu Bu? Dah, coba dibaca Bu. Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab berat. 39. Katakanlah Muhammad Bukan. Allah yutawaffa 39 ayat 42. Surat 39 ayat 42.
Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Nah, berarti kalau begitu orang yang sedang tidur itu dipegang siapa nyawanya? Allah. Berarti waktu tidur itu waktu yang paling apa dengan Allah? Paling dekat. Paling dekat. Kalau tidurnya nggak serius yang eman-eman, maka tidur itu termasuk aman. Karena ada definisi aman itu ketika bangun tidur sampai tidur kembali. Dulu enggak. Tidur itu lumayan berapa jam dulu sehari? Ada yang 6 jam, ada yang 4 jam. Eman-eman kalau nggak jadi apa? Aman. Kenapa? Saat kita tidur itu Allah pegang ruh kita. Kalau dipegang berarti gimana? Dekat tidak? Dekat. Nah, baik, saya lanjut. Nah, amal sedikit dari hati yang jahil. Hati itu apa, Bu? Agar kita paham ya tentang makalah ini. Hati itu apa? Ya, Allah benar. Maksudnya hati itu apa? Segumpal darah, segumpal daging. Apa itu hati? Makna hati sesungguhnya amal yang sedikit dari hati yang jahil. Hati itu apa? Pelan-pelan Bu ya, agar kita paham. Apa itu hati? Hati apa? Jagalah hati yang main dijaga. Apa Bu? Hati apa Bu? Dada. Hati itu apa? Ya, saya sampaikan dulu. Hati itu yang sempurna pembahasannya, pengertiannya adalah lapisan batin manusia. Lapisan apa? Batin manusia. Apa lapisan batin itu? Ada pikiran, ada perasaan, ada suasana hati, emosi, ya. Ada namanya kesadaran. Itu lapisan batin manusia. Jadi hati itu melingkupi seluruh lapisan batin manusia, ya. Jadi pikiran, perasaan, emosi itu lapisan batin. Suasana, semangat, loyo itu adalah. Dan satu lagi yang menakhodai namanya kesadaran. Jadi kesadaran inilah sebagai pemimpin dari pikiran, perasaan, terus apa? Hati, emosi, suasana. Semangat, kita ini semangat atau kita ini lelah gitu ya. Itu suasana, itu ada dalam hati. Jadi hati itu tidak bisa kita hanya pikirkan cuma perasaan. Pikiran itu termasuk dari hati, lapisan batin manusia itu hati. Nah, tidak termasuk amal sedikit ketika hati dilakukan oleh pikiran, perasaan, emosi, dan kesadaran yang jahil. Tidak termasuk apa? Amal yang sedikit. Tidak termasuk amal yang banyak, walaupun banyak amalnya, kalau dilakukan dari hati yang condong kepada dunia. Ini maknanya. Kita akan sampaikan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita ini sering amal. Bapak Ibu, amalannya apa aja nih? Sholat duha berapa rakaat? 12. Masya Allah. Tahajud berapa? 11. Masya Allah. Apalagi Bu? Senin Kamis berapa? 2 hari, 2 minggu. Terus. Oh, terus Senin Kamis. Apalagi? Ayamul Bid. Wah, Masya Allah. Lagi apa lagi Bu? Masya Allah. Amalannya banyak. Sedekah sehari 1 juta. Masya Allah. Apa lagi? Zikir. Masya Allah. Zikir bro. Jadi ibu amalannya banyak sekali. Namun hatinya lalai. Hatinya apa? Lalai. Kita nggak usah ke orang lain, kayak kita aja ya. Namun hati kita lalai. Itu tidak termasuk amalan banyak.
Belum tentu juga diterima sama Allah. Namun ibu misalkan amalannya nggak banyak, sholat duhanya cuma 12, tahajudnya cuma 11, puasanya cuma Daud, baca Quran cuma sehari 5 juz misalkan, cuma ya. Tapi hatinya jahil. Hatinya apa? Jahil. Apa jahil itu ibu? Jahil itu adalah, kalau ada beberapa pengertian, jahil yang pertama diartikan sebagai suasana, ya, suasana hati yang selalu bersama Allah. Suasana hati yang selalu bersama siapa? Allah. Jadi pikirannya bersama Allah, perasaannya bersama Allah, emosinya bersama Allah, kesadarannya bersama Allah. Jahil. Itu makna yang pertama. Ada 3 maknanya. Jadi yang pertama apa? Suasana hatinya selalu bersama Allah. Pengertian kedua dari jahil adalah, kalau dalam bahasa kerennya, mindfulness. Apa mindfulness? Dilarang merokok. Mindfulness itu berarti kita berada di sini sekarang. Present moment. Oh, present moment. Apa? Ya merasa kita di sini. Sadar dengan kesadaran kita bahwa pikiran ibu ya di sini, badan ibu ya di sini, perasaan ibu ya di sini. Apalagi? Suasana ibu ya di sini. Itu namanya present moment. Ibu sedang nulis, sedang mendengarkan ya di sini, tidak kemana-mana. Itu namanya apa? Jahil. Yang pikirannya, perasaannya nggak kemana-mana. Karena bisa jadi kita ini di sini duduk, tapi hatinya lari. Kemana? Udah ke mall, udah ke bakso kumis, kemana lagi? Kau tahu ya? Udah kemana-mana, pikirannya udah kemana-mana larinya. Nah itu disebabkan apa? Berarti kita nggak jahil. Orang jahil itu semuanya hari ini, saat ini, di sini, nggak kemana-mana. Itu jahil yang kedua. Ya. Oke. Pengertian jahil yang ketiga. Kita agar semua pengertiannya ya. Jahil itu berasal dari 3 makna yang sepadan. 1 ijtihad, yang kedua jihad, yang ketiga mujahad. Apa? Ijtihad, jihad, mujahad. Apa ijtihad itu? Adalah hati yang selalu hidupnya ini terencana gitu. Terencana itu gimana? Tidak ada sedikit pun kelalaian kepada Allah. Hatinya itu terisi, terencana. Kalau bapak ibu punya putra yang di pondok, terus ditanya sama kita, itu Masya Allah, hampir semua waktunya terisi. Pagi, siang, sore, malam, wah nggak ada waktu berhenti dia. Terisi itu, terencana. Jadi hati yang ijtihad, hati yang hatinya itu terencana, terisi, tidak ada satupun kelalaian. Kalau Sunan Kalijaga mengatakannya eling lan waspada, selalu hati itu waspada, tidak pernah ada kelalaian sedikit pun. Ijtihad. Yang kedua hati yang jihad, yaitu adalah dia selalu sungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas apapun, bersungguh-sungguh. Tidak pernah dia mengerjakan sesuatu itu dengan separuh, 50%. Ya, dia selalu 100% dalam menjalankan semua aktivitas. Itu namanya jihad. Jadi 100% apa itu? Masak ya 100%, sholat ya 100%, ngapain pun 100%. Jadi selalu 100%. Itu jihad. Yang ketiga mujahadah. Apa mujahadah itu? Dia betul-betul selalu bermujahadah, memohon pada Allah, mengharap kepada Allah, mengharap ridho Allah. Apapun yang dilakukan hanya mengharap apa? Ridho Allah. Apapun yang dilakukan diserahkan hasilnya pada Allah. Jadi tidak pernah hatinya itu punya keyakinan tentang hasil. Hasil itu selain sama Allah. Mujahadah, menyerahkan semuanya, karena hasil itu urusan sekarang apa masa depan. Hasil itu urusan masa depan apa sekarang? Masa depan ya. Urusan masa depan. Jadi hasil urusan masa depan. Sehingga karena hasil urusan masa depan,
Dia mujahadah, dia menyerahkan semua urusan masa depan kepada Allah. Gitu. Coba lagi ya. Yang pertama makna jihad apa, Bu? Enggak, dari awal, yang awal. Suasana hati yang selalu bersama Allah. Itu yang pertama ya. Suasana hatinya bersama Allah. Tidak pernah tidak bersama Allah. Pikirannya bersama Allah. Perasaannya bersama Allah. Ya, emosinya bersama Allah. Suasana hatinya bersama Allah. Kesadarannya bersama Allah. Itu makna jahid pertama. Yang kedua makna jahid apa? Apa? Present moment. Present moment, hadir saat ini di sini, nggak pernah kemana-mana. Atau kalau bahasa mudahnya khusyuk. Apa, Bu? Khusyuk. Khusyuk itu sekarang di sini saat ini, nggak pernah kemana-mana. Ya. Nah ini harus kita latih. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Istihad. Hati yang selalu terencana. Yang kedua, hati yang selalu sungguh-sungguh. Yang ketiga, hati yang selalu menyerahkan urusan hasil kepada siapa? Allah. Menyerahkan urusan masa depan pada Allah. Tawakal kepada Allah. Itu. Terus yang keempat sekarang, yang terakhir. Surat 16 ayat 96. Dilihat. Surat berapa? 16 ayat 96. Coba dibuka. Itu maknanya ya. Surat 16 ayat 96. Apa? Ya, silakan Bu, dibaca. Apa yang di sisi kami dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ma indi yunfadu. Apa yang isi kita akan lenyap. Ma indi yunfadu. Apa yang di sisi kita akan apa? Lenyap. Saya ulangi. Apa yang ada di sisi kita akan apa? Lenyap. Wa ma indallahu baq. Dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Yang di sisi kita apa, Bu? Yang akan lenyap yang di sisi kita apa? Di dalam, gak usah keluarga, yang dalam tubuh kita aja. Yang akan lenyap dalam tubuh kita apa? Badan kita ya. Yang tidak akan lenyap apa? Ruh. Ruh. Betul ya? Nah, apa yang ada di sisi kita akan lenyap berarti apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh kita ini akan lenyap. Apa? Makan, minum, betul? Kendaraan, rumah, keluarga, itu akan lenyap semua. Betul tidak? Wa ma indallahi baq. Dan apa yang di sisi Allah itu baq. Baq itu apa? Kekal. Apa yang di sisi Allah yang kekal? Ruh. Berarti kalau ruh apa? Amal solih, kebaikan, ibadah. Ya, ini tidak akan hilang. Nah, orang jahid itu adalah dia yang selalu berikhtiar untuk memilih yang kekal. Wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi Allah ya baq. Maka seluruhnya dibuat semuanya jadi kekal. Makannya jadi kekal karena makannya jadi ibadah. Tidurnya jadi kekal karena tidurnya jadi ibadah. Berkeluarga jadi kekal karena berkeluarga jadi ibadah. Beristri jadi kekal karena istri menjadi ibadah. Bersuami menjadi kekal karena bersuami jadi ibadah. Masak yang awalnya tidak kekal menjadi kekal karena jadi ibadah. Itulah makna juhud yang keempat. Ma indi yunfadu wa ma indallahi. Apa yang di sisimu, ma indakum, apa yang di sisimu akan hilang, lenyap. Dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Nah ini makna jahid, makna juhud. Nah sekarang baru kita bisa pahami makna dari hikmah dari maqalah ke-47 ini. Coba kita sama-sama, insya Allah sudah paham ya. Amal sedikit dari hati yang jahid tidak bisa dikatakan sedikit. Betul, Bu? Kenapa? Karena kita melakukan amal tidak lalai. Kita fokus di sini saat ini. Ini Bu, kalau kita jahid nih hatinya ini.
kita sedang jahit di sini, ini bukan amalan kecil, Bu. Ini amalan apa? Besar. Kalau kita jahit, ingat makna jahit. Jadi jahit juhud itu tidak ada hubungannya dengan orang yang tidak punya harta. Oh, saya lagi juhud. Kenapa? Hartanya sedikit, bukan. Jadi jahit itu tidak ada hubungannya dengan harta. Juhud jahit itu hubungannya dengan apa? Hati. Nah, kalau kita beramal walaupun sedikit tapi jahit, itu luar biasa gitu. Sesuatu yang di sisi Allah itu yang diterima, masa jadi nggak ada apa-apanya, pasti berdampak luar biasa. Maka amal itu mana yang paling utama? Banyaknya apa khususnya? Ya dua-duanya, Bu. Banyaknya. Ya. Ya. Tapi kalau yang diutamakan mana dulu? Khususnya dulu, kualitasnya dulu. Gimana kita ini agar amalan kita ini selalu present moment, selalu merasa bahwa saya itu sedang sholat. Dikatakan kam min qaimin, kata Rasulullah, banyak orang yang sholat tapi sholatnya itu hanya merasakan lelah dan capek saja. Kenapa? Sholatnya ngelamun, melayang-melayang. Allahu Akbar. Masya Allah, suaranya imamnya bagus banget. Andai jadi suami saya, ya Allah, malah ngelamunnya ke sana. Jadi kita ini sholat, tapi sholat kita ini ngelamun, tidak jahit hati. Kita ini sedekah, tapi sedekah kita tidak jahit. Sedekah kita ini lebih banyaknya pada euforia. Karena lagi semangat sedekah semua. Pada enggak semua. Ngaji kita ini ya ngaji dalam rangka itu euforia saja. Enggak apa adanya ngajinya. Ngajinya karena alhamdulillah ya, kalau di ngaji hikam seragamnya macam-macam ya. Tidak sama seragamnya. Nah, iya, emang apa yang pakai seragaman? Seragamnya biar hatinya yang seragam ya. Pada Allah aja ya. Nah, ibu dirahmati Allah, ketika kita ini sholatnya itu lelah, capek, kata Rasul banyak, bukan sedikit, banyak. Kam, kata Rasulullah, banyak. Kam min qaimin, banyak orang yang sholat tapi sholatnya itu hanya capek saja. Kenapa? Hatinya tidak jahit. Nah, dikatakan oleh As-Sayyid Natahilah, tidak juga disebut banyak amal-amalan dari hati yang raghib, hati yang condong kepada dunia. Walaupun banyak tapi condong pada dunia, yang nggak disebut banyak, Bapak Ibu. Ya, mana sih hati yang raghib itu? Hati yang lalai. Kebalikan dari tadi. Berarti kebaikannya apa? Hati lalai itu hatinya di suasana hatinya selalu bersama dengan dunia. Betul nggak? Dunia itu apa, Bu? Seluruh kullu kawan, seluruhnya itu dunia. Suami kita, istri kita, anak kita, belanja, harta, semuanya ini dunia. Hati kita selalu dengan dunia. Hati kita selalu mikirnya dunia aja. Gimana sih anak saya, gimana sih suami saya, gimana nih, gimana. Jadi kita pikir apa? Dunia. Kok iso ya, dia apa tega banget sama saya ya, kok saya dikhianati, dibohongi ya. Terus yang dipikirin terus aja gitu. Padahal itu semuanya akan hilang. Dia lupa dong, mereka itu akan hilang semuanya. Bahkan rasa sakit ibu pun kapan-kapan hilang pasti. Cuma karena kita selalu dipikirin ke sana, maka sholat pun begitu. Allahu Akbar. Nggak ada semangatnya, nggak ada jahitnya, nggak ada sungguh-sungguhnya. Kenapa? Karena condong pada dunia. Maka walaupun 100 rakaat sholatnya tapi tidak jahit, tidak disebut banyak. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang paling utama Bapak Ibu, pemahaman tentang bagaimana kita menjalankan aktivitas agar amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Jahit. Jadi jahit itu tidak ada hubungannya dengan banyak atau sedikitnya harta. Jahit ini hubungannya dengan suasana hati kita. Baik.
Sekarang mari kita sama-sama bahas Bapak Ibu, gimana agar amal-amalan kita ini selamat. Bagaimana agar amal-amalan kita ini tidak termasuk amalan yang apa tadi? Ya kayak buih di lautan ya. Ya tidak ada manfaatnya begitu. Kita ngaji kemana-mana, tapi Allah tidak melihat itu sebagai kebaikan. Karena ngaji kita hanya pelarian. Pelarian dari apa, Bu? Dari bosan di rumah, daripada bosan di rumah ngaji ya. Pelarian aja ngajinya. Daripada ada teman ngaji aja dah. Daripada boring di rumah ngaji ya. Jadi ngajinya bukan jahit, tapi karena pelarian. Karena saya mendengar penelitian dari salah satu teman saya, banyak jamaah pengajian itu lebih banyak pada pelarian atau apa namanya kalau ibu-ibu sosialita. Nah, sosialita ya. Sosialita tahu Bu? Sosialita itu ya gaul lah Bu ya. Ikutan gaul lah gitu. Kalau nggak gaul saya nggak enak. Jadi nggak ngaji itu nggak enak. Nggak enaknya bukan karena nggak dapet ilmu. Nggak enaknya sama temen. Aduh kalau saya nggak ngaji nggak enak. Nanti aku dikeluarin dari grup. Hati-hati ya Bu dengan kayak gini ya. Kenapa? Saat kita melakukan dengan begitu, berarti kita ini ngaji belum jahil. Kita kesiki kita aja ya. Kita nggak boleh nilai orang lain ya. Gak usah lihat orang lain, tapi kepada diri kita. Jadi kita gimana sih gitu? Dalam ngaji itu kita ini sudah jahil apa ini masih pelarian? Pelarian itu bosan saya di rumah ngaji aja lah. Etang-etang dapat snack lah. Gitu. Tapi kalau kita ngaji itu jahil, maka langkah ibu dari rumah sampai sini, masya Allah berpahala semua. Ibu bapak pahala itu apa sih? Kebaikan. Apa pahala itu? Bentuknya apa pahala itu? Ayo. Nanti saya dapat pahala. Pahala itu apa? Kebaikan. Ya kebaikan. Itu bentuknya apa sih? Balasan dari Allah. Saya dapat pahala. Pahala itu apa kira-kira? Balasan dari Allah. Balasan dari Allah. Penilaian dari Allah. Ganjaran. Ganjaran itu apa? Ganjar. Kalau ganjar saya tahunya Gubernur Jawa Tengah. Nah, ganjar. Ganjar itu apa, Bu? Itu takwa, Bu. Ganjaran, pahala. Jadi kalau pahala, kalau kita ingat pahala, wah nanti saya akan mendapatkan pahala di surga. Nunggu pahala di surga itu kelamaan, Bu. Ya kan masih lama kan? Masih lama, Bu. Bentar lagi, Bu. Habis berapa itu deh? Kalau bentar lagi nggak apa-apa. Jadi yang disebut dengan pahala itu apa? Pahala itu adalah dampak baik terhadap diri kita. Langsung terasa oleh kita kebaikannya. Hati jadi lapang. Ya, mudah tadi. Yuk pilih hikmah. Allah kasih apa? Hikmah. Hikmah itu kelapangan hati. Hidup itu jadinya kayaknya mudah semua itu. Nggak ada yang sulit. Ya. Maksudnya nggak ada yang sulit gimana? Berarti kita nggak punya masalah. Masalah ada tapi sudah nggak jadi masalah. Udah ringan aja gitu. Nah itulah pahala. Akhirnya kita membuat apa? Ya surga. Surga itu ya dunia itu bisa jadi surga. Sekaligus dunia pun bisa jadi neraka. Ya kan? Nah, jadi pahala itu adalah energi positif yang selalu Allah berikan kepada kita, sehingga kesadaran kita naik ke Ibu. Yang membuat nikmat itu sebetulnya bukan tehnya. Yang membuat nikmat itu adalah kesadaran bahwa ini nikmat dari Allah. Ada sama-sama minum teh, tapi beda pahalanya. Satu minum teh sambil ngelamun, terus menyesali suaminya. Kenapa aku bersuami dia? Enak minum tehnya? Gak enak, Bu. Yang satu masya Allah dia mensyukuri nikmat dari Allah, ya. Hari ini, saat ini bisa minum teh, lalu diminum, masya Allah enaknya. Beda kan enaknya? Beda. Jadi teh aja bisa berbeda. Rasul menyampaikan dalam sholat bahwa ada dua orang yang sholat,
tapi pahalanya itu seperti langit dan bumi. Yang satu langit, yang satu bumi, begitu maksudnya. Apa ternyata yang membedakan bukan masalah sholatnya, tapi hatinya yang jahit. Hatinya yang apa? Apa tadi jahit ada 4? Ibu dipahami ya 4 tadi ya. 1, suasana hati yang selalu bersama Allah. Yang kedua apa? Kita selalu merasa ada di sini. Yang ketiga apa? Kita selalu berada, selalu sibuk dengan kebaikan hatinya ya. Terus sungguh-sungguh. Terus apa lagi Bu? Nah, yang keempat apa? Selalu fokus pada yang kekal. Yang kekal itu apa? Yang di sisi Allah. Apa yang di sisi Allah? Ruh kita. Itu ya. Nah, bismillah. Kita berikhtiar dengan sangat luar biasa. Karena apa itu? Karena saat Allah kasih kepada kita pahala, itu kenikmatannya itu luar biasa beda. Sama-sama suami istri itu nikmatnya beda. Pak Ono bersuami, beristri. Pak Budi beristri. Pak Im beristri, saya beristri. Itu beda-beda. Sama-sama beristri, tapi nikmatnya beda. Tergantung bagaimana hatinya jahil nggak sama Allah. Betul? Ini sama-sama ngaji, tapi beda-beda nikmatnya. Betul nggak? Ada yang mendapatkan kenikmatan karena ngajinya dengan asa yang sangat luar biasa. Suara saya agak cool dikit sehingga langsung terhipnosis. Dapat kenikmatan. Kenikmatannya apa? Ya nggak apa-apa, itu nikmat. Yang kedua, dapat kenikmatan apa lagi? Kepahaman. Yang ketiga, dapat kenikmatan lagi apa? Teh manis. Jadi semuanya ini adalah tergantung masing-masing. Jadi yang membuat ada level dalam Quran ada kan, bahwa sesungguhnya kita termasuk punya levelnya masing-masing. Itu yang membuat level kita berbeda itu adalah kejahilan. Hati yang jahil, hati yang sungguh-sungguh. Jadi, tambah terus ini, Ibu. Baik, sekarang amalan agar hati kita bisa jahil. 5 amalan. Berapa Bu? 5 amalan agar hati kita bisa jahil, agar kita bisa sadar. Baik, sampun Bu? Baik, kita mulai. Yuk kita mulai ulangi lagi Bu. Ulangi lagi dari surat berapa? 39 ayat 42. Dibaca lagi. 39 ayat 42. Sabar. 39 ayat 42. Mau dibaca lagi. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia meninggal, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Baik, ini ada pemahaman bahwa Allah akan memegang nyawa. Baik, ini mohon izin, mudah-mudahan Bapak Ibu misalkan pun belum paham sekarang, mudah-mudahan suatu saat bisa pahami. Tidak apa-apa, saya sampaikan sekarang. Bapak Ibu, sebetulnya mata kita ini yang melihat, sebetulnya yang melihat gimana ya? Sebetulnya kita bisa melihat itu, yang bisa melihat itu siapa? Kita apa ruh kita? Yang bisa mendengar itu kita apa ruh kita? Yang bisa bicara itu kita apa ruh kita? Yang bisa merasa itu kita apa ruh kita? Buktinya apa? Saat kita tidur, Mimpi. bukan. Saat kita tidur, kita nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, nggak bisa sadar. Ya, kalau itu beda lagi. Ini kita pahami dulu bahwa ternyata agar kita sadar, apa sadarnya? Oh iya ya, saya bisa melihat itu. Yang melihat bukan tubuh saya, tapi daya lihat saya.
Daya lihat itu siapa? Ruh. Saya bisa mendengar, itu bukan telinga saya yang mendengar, tapi daya dengar saya. Yang bisa bicara ini bukan lisan saya, tapi daya bicara saya. Yang bisa merasa itu bukan saya, tapi daya rasa saya. Yang bisa bergerak ini bukan tangan saya, tapi daya gerak saya. Dan semua daya itu diletakkan dalam ruh. Kalau ruhnya diambil, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Sedangkan ruh itu adalah yang paling dekat sama Allah. Apa amalannya kalau begitu Bapak Ibu? Jadi kalau Ibu melihat, sadari yang melihat itu bukan saya, tapi ruh saya. Yang bisa mendengar itu sadari bahwa dia yang mendengar siapa? Ruh. Ruh itu apa? Sejatinya, sesungguhnya kita ini nggak bisa namanya melihat, mendengar, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Terus kalau nggak bisa Bapak Ibu, ini yang bisa melihat itu siapa? Mohon maaf agak dalam, maka kalau belum simpan dulu ya. Coba yang punya coba lihat sifat-sifat Allah. Pertama, Allah itu apa? Wujud. Yang kedua apa? Tidak. Yang ketiga apa? Baqa. Yang keempat apa? Mukhalaqatul hawadisi. Ya mu'minatihi wahdaniyah. Terus qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Sama basar kalam. Sama itu mendengar, basar itu apa? Melihat, kalam itu apa? Bicara. Berarti yang mendengar siapa? Allah. Yang melihat siapa? Allah. Yang bicara siapa? Allah. Nah, kita bisa bicara? Nggak bisa. Coba pas mati. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu? Pas mati. Bisa nggak? Diem aja nggak. Tidak ada reaksi. Disenyum sama kita, senyum nggak? Enggak, diem aja. Ibu cuek banget sama saya. Kan udah mati. Ternyata ya Allah, iya ya. Kita itu nggak punya apa-apa. Kalau nggak ditolong Allah, makanya mata kita melihat itu langsung ingat Allah. Kita bisa mendengar langsung ingat siapa? Allah. Kita bisa bicara langsung ingat siapa? Allah. Kalau belum paham nggak apa-apa. Kan ngaji nggak harus paham ya. Ngaji itu harus bingung, baru ngaji. Oke, sampai sini bisa dipahami Bu? Ya. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, amalan pertama selalu ingat Allah saat kita melihat, saat kita mendengar, saat kita bicara, saat kita bergerak. Yang diingat siapa? Allah. Itu amalan jahid. Amalan hati yang sungguh-sungguh itu adalah amalan di mana kita selalu ingat. Coba dilihat surat 2 ayat 200. Surat 2 ayat 200. Sudah? Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu mengikut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian, dan berikanlah kami bagian di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Ya, insyaallah. Jadi perintahnya dari Allah, faida abadtu min arafatin fadkurullah kadikrikum abaakum aw asyaddikum. Perintahnya begitu Bapak Ibu. Ketika kita sudah menunaikan Arafah, Arafah itu apa? Arafah itu adalah pengenalan terhadap diri kita. Arafah itu mengenal Allah. Fadkurullah kadikrikum abaakum. Ingatlah Allah seperti engkau mengingat orang tuamu. Artinya apa? Ingatnya itu mudah dan cepat itu. Setiap waktu, setiap saat itu kita ingat siapa? Allah. Aw asyadda dzikra, atau lebih dari itu mengingatnya. Atau lebih dari itu. Ini amalannya jahid.
Amalan orang-orang jahil itu adalah dia selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah. Kapan saja, di mana saja, ingat siapa? Allah. Melihat, mendengar, berbicara, bergerak, selalu diingat siapa? Allah. Kenapa? Coba simulasikan. Waktu tidur kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kenapa nggak bisa apa-apa? Kita lagi digenggam sama Allah. Maka nikmat terbesar itu bukan saat bangun tidur, itu nikmat terbesar. Kenapa? Kalau misalkan nggak dilepas sama Allah, masalah itu. Masalah besar kita saat tidak bisa bangun lagi kan setelah tidur. Betul nggak? Jadi amalan kedua Bapak Ibu, saat kita bangun tidur, kecuali bangunnya jam 6 ya. Kalau kita bangunnya masih nyaman, longgar, saat bangun tidur itu jangan dulu wudhu, bangun sebentar, terus ucapkan yang mana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Duduk sebentar, lalu kita bilang, matur suwun ya Allah, hamba dikembalikan lagi ke dunia, bisa melihat, bisa mendengar gurunya, berkicau suasana malam yang ini, matur suwun ya Allah. Kalau bangun jam 4, matur suwun ya Allah, bisa mendengarkan suara tasbih qala rabbuna. Matur suwun ya Allah, pas bangun waktunya subuh, matur suwun ya Allah, mendengarkan suara ada, lihat kanan kiri, matur suwun ya Allah, bisa melihat anak, bisa melihat suami yang masih terkapar. Jadi selalu apa? Bersyukurnya amalan kedua. Jadi jangan sampai ketika bangun terus apa gimana? Langsung lari, duduk dulu terus terima kasih sama Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu nikmat terbesar, anugerah terbesar itu kita dikembalikan ke dunia. Jadi ada proses inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu setiap waktu. Saat mau tidur. Kita dikembalikan ke Allah kan? Lalu dikirim lagi, Pak Arsalah kata Allah. Ya, di ayatnya kan itu Pak Arsalah ya, yursilu ya. Allah utus kembali, Allah kirimkan kembali ruhnya kepada jasad yang belum waktunya meninggal, ila ajalin musamma. Masya Allah. Jadi amalan yang kedua, yuk ketika bangun tidur, duduk sebentar, lakukan syukur 5 menit aja Bu. Matur suwun ya Allah, alhamdulillah. Mata masih normal, semuanya masih normal. Saat kita melakukan itu terus menerus setiap waktu 20 hari aja, 21 hari, silakan nanti Ibu akan bisa merasakan perbedaannya. Ya, akan merasakan apa? Perbedaan. Amalan kedua Bu ya. Amalan pertama apa tadi? Lagi lihat, ingat Allah. Lagi dengar, ingat Allah. Lagi bicara, ingat Allah. Lagi bergerak, ingat Allah. Kemanapun ingat Allah. Gimana lagunya? Gak usah dilaguin ini. Ya, gak usah dilaguin. Itu kan kalau kita mau berubah kepada Allah bagus. Ya. Jadi kemanapun, ya mau makan ingat siapa? Allah kan. Oh ini dari siapa nasinya? Dari Allah, semua dari Allah. Nah orang jahil itu selalu di dalam dirinya ini kemanapun dalam kondisi apapun. Yuk kita lihat lagi di surat berapa Bu? Bentar ya suratnya ya. Ini aja. Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah itu bersama kita dimanapun kapanpun. Selalu bersama siapa? Kita. Betul nggak? Allah itu selalu bersama kita di mana saja kita berada. Selalu bersama. Itu Allah. Ya. Ini ya udah, nggak usah. Kita lanjut aja agak cukup. Baik. Itu amalan keberapa Bu? Kedua. Sekarang yang ketiga, amalan ketiga. Agar kita jahil. Di dalam surat
berapa? 93 satu hal ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhir itu lebih baik daripada permulaan. Maksudnya apa? Maksudnya akhir itu kapan? Akhir itu kapan? Nanti. Akhir itu kapan akhir? Ibu tahu tahun 1 jam ke depan mau ada apa? Tidak tahu. Kalau nggak tahu berarti akhir kita itu kapan? Nah, akhir itu sekarang. Akhir kita kan kapan? Sekarang kan? Betul kan? Kenapa kan kita nggak tahu besok? Walal akhir itu yaitu sekarang itu lebih baik daripada tadi. Ya? Maka disebut husnul khatimah, orang yang baik akhirnya itu yang kapan? Sekarang ini. Maka orang yang baik itu siapa? Orang yang selalu hadir di sekarang, yang selalu hadir di saat ini, yang selalu ada di sini, tidak di nanti, tapi di sini. Ini ibu kalau nggak latihan sulit, karena kita udah terbiasa ngelamun selalu proyeksinya ke masa depan. Kenapa kok begitu? Karena dari dulu begitu ya. Kita sudah dikasih itu sama orang tua. Nanti lo mas, nanti lo dek, kalau bapak nanti kesana ke laut tak bawa, tak ambilin apa? Ikan. Jadi anak udah kebayangin nanti. Itu kebiasaan sampai sekarang begitu kita. Selalu mikirin nanti. Padahal kita punya waktu sekarang. Jadi berusaha untuk selalu hadir di saat ini, present moment. Itu amalan ketiga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu kapan? Nah, dunia itu kapan? Yang tadi sama yang nanti. Itu dunia. Akhirat yang mana? Sekarang. Yang bako itu yang mana, Bu? Yang sekarang ini yang bako. Maka jangan sampai meninggalkan akhirat. Akhirat itu apa? Ini loh sekarang. Sekarang kalau tidak baik, aduh, eman-eman. Karena yang sekarang akan hilang menjadi tadi. Betul nggak? Tadi jam berapa tadi? 10:30 ya? Udah nggak bisa diulang lagi. Kalau pas kita tadi ngaji, ternyata kita ngelamun, itu nggak bisa diulang lagi. Dipahami? Nah, Masya Allah. Nah ini yang ketiga amalan. Jadi amalan yang ketiga adalah selalu hadir di sini. Maka saat sholat ibu, sholat itu hadir setiap gerakan. Allahu Akbar, hadirkan diri kita secara utuh pas Allahu Akbar itu. Hadirkan secara utuh. Dari setiap bacaan yang kita baca, hadir secara utuh di sana. Jangan sampai kemana-mana dulu. Misal kita bismillah, hadir secara utuh, berada di bismillah itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir utuh di sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadir utuh di sana. Di Alhamdulillah. Gak kemana-mana. Ar-Rahmanir-Rahim. Hadir utuh di sana. Jadi utuh betul-betul di sana. Gak kemana-mana itu. Nah terkadang saat kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita udah lari kemana-mana tuh pikirannya. Betul nggak? Bahkan ketika Allahu Akbar, terus baru kedengaran suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alamat di suwe di sini. Baru saja Bismillah, udah alamatnya apa? Jadi udah lari tuh. Padahal belum terjadi kan? Jadi kita coba hadir utuh. Maka kalau kita hadir utuh itu, Masya Allah, pengalaman saya pun biasa. Nah, ini yang terjadi saat ini. Kita sering kehilangan
kesempatan di saat ini. Kita sering kehilangan momen, karena momen itu adanya di sekarang, bukan di nanti. Momentum itu adanya di sekarang, dan kita sering kehilangan momen. Allah ngasih hikmah kepada orang itu. Mungkin tadi jam 11 kita kehilangan momentum tuh. Langsung begitu. Ya, jadi berikhtiarlah kita selalu hadir. Dan ini adalah latihan paling penting. Yuk, gimana cara hadir, Bu? Hadir itu ada 3 pola ya. Ada 3 pola agar kita hadir. Gak apa-apa, nggak selesai nggak apa-apa ya. Tapi ini kita pahami. Gimana latihan hadir di sini saat ini? Cara hadir di sini. 1, kita bikin jeda. Jeda itu gimana? Kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Terus kita sadari. Menyadari apa? Menyadari kipas angin, lampu, suasana. Kita sadari. Ya, menyadari. Kita pun menyadari kita utuh di sini suasananya. Kita awasi, kita saksikan. Oh, aku di sini. Ini tahapan pertama. Jeda. Ya, menjeda itu ya nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma kita mengamati. Ini cara agar kita bisa melatih. Atau kita lagi nyetir, kan masya Allah, Islam itu luar biasa. Islam itu di setiap apapun itu ada doa. Betul nggak? Mau berangkat ada doa. Mau minum ada doa. Agar apa? Agar kita hadir di sini. Masalahnya kita ini doa, itunya fokusnya bukan ke doanya, tapi kepada pahalanya apa gitu. Padahal doa itu untuk melatih agar kita di sini sekarang. Maka saat kita mencir, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahul muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hadir di sini. Merasakan setirnya, merasakan suasana gasnya, suasana AC-nya, berangkat. Ini hadir. Jadi hadir. Lagi masak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya bismillah. Gosok ya. Hadir di sini saat ini karena kita sedang masak. Jadi tidak ada satupun momen yang ditinggalkan. Bu, masya Allah. Momen ibu capek masak itu nggak bisa diulang. Ibu habis jalan-jalan, habis berangkat muter-muter, pulang rumah anak merengek pingin makan, suami juga pingin makan, ibu capek, lalu ibu masak. Itu momen yang sangat indah. Kalau ibu lupakan dengan semerut, aduh hilang momennya. Eman. Lagi capek mau pegal-pegal nyuci. Ini momen yang indah, nggak bisa diulang lah, Bu. Ya enggak? Tapi itu akan hilang ketika ibu ngeluh. Kesel aku. Nasib aduh, hilang momennya, Bu. Yang ada adalah ingatan-ingatan buruk. Nah, ini pertama, hadir seutuhnya di sini saya. Yang kedua, ibu menyaksikan. Apa, Bu? Menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan kondisi kita saat ini. Kita saksikan saja. Saksikan gimana itu? Perintah dari sholat itu kan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi kan? Ibu ini selama ini kalau melihat itu menyaksikan atau menilai? Menilai. Misalkan saya melihat Bu siapa? Bu Dina di belakang. Itu melihat apa? Saya menyaksikan. Apa menilai? Kalau saya kerudungnya putih, berarti kan menilai. Nah, kebanyakan kita bukan menyaksikan, tapi menilai. Pak Ustaz pakai seragam lagi. Itu namanya apa? Pakai jaket apa enggak sumuk? Ada nggak gitu kak? Enggak. Saya pakai jaket karena lagi kurang enak badan. Jadi ibu rahmati Allah, yang disebut dengan menyaksikan itu apa? Melihat secara utuh. Tidak dinilai sama kita. Ya kalau dinilai namanya bukan menyaksikan, menilai.
Berarti kita hanya memakai mata kita bukan untuk menyaksikan, tapi untuk menjadi alat pikiran kita untuk menilai. Kan ada pikiran, betul nggak? Karena kita ini, mohon maaf ibu, tidak bisa melihat seseorang itu dari di sininya, tapi belakangnya gimana kita nggak tahu. Ini hadir ke sini itu perjuangannya seperti apa kita nggak tahu. Bisa jadi perjuangan luar biasa. Ini masak dulu, saya pokoknya pengen nggak telat. Oh masak sampai sini telat dikit, terus kita nilai ya Allah telatannya. Kita nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu lihat perjuangannya. Orang itu kesini mau gimana nggak bisa. Maka kita nggak bisa menilai orang. Dan kita tidak diminta untuk menilai, tapi apa? Menyaksikan. Saksikan aja. Ya, melihat, saksikan. Dan menyaksikan itu utuh. Utuh itu gimana, Bu? Coba surat 2 ayat 216. Ini cara menyaksikan itu begitu. Surat 2 ayat 216. Coba dilihat. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Baik. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Perintah Allah itu kita nyaksikan saja. Wa asa an takrahu saya wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu saya wa huwa syarrul lakum. Itu pemahamannya lebih luas lagi, Bapak Ibu. Jadi di setiap apa yang kita lihat baik, di sana ada keburukan. Di setiap apa yang kita lihat itu baik, di sana ada unsur negatifnya. Dan di setiap apa yang kita lihat itu ada unsur negatif, ada unsur positif. Selalu begitu. Ya. Makanya kita nggak boleh menilai. Allah lebih tahu dari apa yang dilihat oleh kita. Sehingga yang kita lakukan apa? Menyaksikan secara utuh. Keutuhan. Jadi kalau kita bisa melihat secara utuh, maka akan bertemu dengan keutuhan. Keutuhan. Kalau kita bisa melihat secara utuh, maka kita akan bersama dengan Tuhan Allah. Contoh, melihat terik panas matahari, jangan dinilai. Mendengar ada, jangan dinilai. Dengarin aja. Melihat panas, jangan dinilai. Rasain aja. Maka di balik panas yang terik itu pasti ada unsur positif. Betul nggak? Maka kita akan bertemu dengan keutuhan di sana. Melihat situasi hidup kita lagi sulit, saksikan saja, jangan dinilai. Karena di balik kesulitan yang kita lakukan itu ada kebaikan yang Allah berikan. Jadi pahami? Nanti kita akan jahit. Kita akan merasakan kejahitan. Saksikan bukan menilai. Selama ini kita sibuknya. Understand? Apa ya? Jangan menilai. Kita nggak diperintahkan untuk menilai. Kita diperintahkan bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita bersaksinya serius, betulan bersaksi, melihat secara keutuhan, pohon kita lihat dengan utuh, ketemu Allah. Kita melihat orang anak yatim dengan utuh, ketemu Allah. Kita melihat orang-orang jalanan dengan utuh, kita melihat Allah. Dan kita melihat apa lagi, Bu? Pengemis di sana, maka kita akan, dan secara utuh maka kita akan bertemu dengan Allah. Belum bisa mencernanya nggak apa-apa. Suatu saat ibu bapak pasti bisa merasakan. Bisa merasakan apa? Keutuhan. Yang bapak Bu tidak harus dimati. Iya kan? Dengerin aja. Nikmati aja. Nggak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi, ya. Akhirnya cuma bisa melihat dan harusnya cuma melihat saja, tidak boleh melihat.
condong ketidakbahagiaan karena ketidaktahuan kita yang lebih banyak akhirnya menggeret. Kalau masuk itu artinya kita nggak dapat pelajaran dari sempat ya. Kalau kita melihat secara utuh, kita akan bertemu pelajaran. Jadi kita nggak menilai, tapi kita akan bertemu dengan dua unsur dari sana. Kalau kita melihat yang positif, tidak saja terus. Misalkan kita nih dapat nikmat, saksikan aja. Pasti sana ada negatifnya, Allah ada negatifnya. Kalau saya kasih nikmat kok saya lupa sama Allah, ya Allah, astagfirullah. Akhirnya kita bisa menahan agar kita tidak. Terus kita melihat, mohon maaf ya. Misalkan mohon maaf, saya melihat, tidak menilai ya, saya melihat ada seorang ibu-ibu berlari, pakaiannya ketat sekali sehingga terlihat semuanya. Kebetulan ibunya itu pakai bentuk tubuhnya bagus. Ketika saya melihat, tidak menilai, hanya melihat saja. Di sana ada dua unsur. Pertama saya lihat negatif dulu kan, betul nggak? Kan kemarin kita bahas ya, baju takwa itu. Tapi saya lihat lagi yang kedua. Ternyata dia sedang melakukan perintah Allah yang kedua, apa? Menjaga tubuh agar selalu sehat. Maka saya melihat di dua sisi itu kebaikan dan keburukan. Sehingga saya akhirnya nggak menilai secara Allah. Jadi saya melihatnya, awalnya kan gitu, astagfirullah, kayak gitu. Kalau kita menilai kan gitu, astagfirullah, ya Allah, kan gitu. Saya melihat kan, ya Allah, ya Allah. Nah, ketika kita melihatnya dengan utuh, di sana ada dua hal, sehingga tidak ada muncul dalam hati kita akhirnya marah gitu ya, bukan marah ya, menilai gitu, lagi gitu sih. Tetap kita akhirnya memalingkan muka, ya, karena memang tidak boleh dilihat. Tapi saat itu kita tidak menilai dia bahwa saya lebih baik dari dia gitu, paham nggak? Ya, itu yang paling penting. Karena ketika kita merasa bahwa saya lebih baik dari dia, terus kita merasa so suci lebih baik, itu yang berbahaya. Tapi yang ada adalah, oh iya ya, dia pun sedang melaksanakan perintah Allah, apa? Olahraga. Kan gitu. Saya nggak pernah olahraga, dia mau olahraga. Bisa jadi dia malah dapat pahala banyak daripada saya. Nah, ini munculnya ke sana bu positifnya. Maksudnya begitu. Justru dapat pelajaran. Kenapa? Karena kita melihat secara utuh. Coba kalau saya melihatnya cuma menilai, astagfirullah. Atau yang kedua, pakai menafsu, wah keren banget. Nah itu kan dapat lagi. Nggak dapat pahala, nggak dapat penilaian, tapi dapat apa? Dosa. Kan gitu. Ini contoh kita menilai sesuatu. Jadi menilai itu, melihat itu harus utuh. Maka kita akan terus dengan kejadian. Kita akan kembalikan pada diri kita. Kita sedang dikasih sama Allah apa nih? Kebaikan, kelapangan, kesempitan, kesulitan, lihat selalu. Jangan dinilai. Ya, saya lagi sulit nih, lihat saja sulit aja. Maka kalau melihat kita utuh, kita akan ketemu dengan kebaikan di sana. Sehingga kita mengatakan, matur suwun ya Allah, terima kasih anugerah sulit ini. Dari sulit ini saya dapat ini, dapat ini, dapat ini, dan begitu. Akhirnya apa? Ya nyaman. Jadi tadi contoh keluar, tapi sebetulnya ini lebih kalau jahit lebih menilainya ke dalam. Apapun yang lokasi pada kita saat ini, tolong jangan dinilai, saksikan. Nah, kalau kita saksikan, kita akan bertemu dengan keutuhan. Apa keutuhan itu? Itulah yang Allah takdirkan buat kita yang terbaik. Ada nggih? Bisa dipahami? Ibu sedang bermasalah apa saat ini? Saksikan saja. Pasti nanti ketemu dengan keutuhan. Kalau sudah keutuhan, ketemu hikmah. Gak mungkin kita ketemu hikmah kalau kita menilai. Menilai itu munculnya konsep, bukan kebenaran. Tapi kalau kita menyaksikan secara utuh, ketemunya hikmah. Hikmah itu benar. Masya Allah. Hikmah bukan dari kita, hikmah dari siapa? Allah. Saya pahami Bu. Nah, apapun banyak, Bapak sekarang sedang punya masalah apapun, lihat secara utuh, saksikan saja.
Karena perintahnya Allah apa? Menyaksikan, bukan jalani saksikan. Kalau kita melihat di luar, saksikan saja. Kalau di dalam, jalani saksikan. Menderita dong. Menderita gimana Bu? Terus kita merasa kita orang artinya kan gitu, merasakan saja kan. Kita memang Ya, baik. Bapak bagus pertanyaan. Saya lanjut agak nggak salah paham ya. Kita kan contoh, saya misalkan dikasih sakit, ya saya saksikan dulu aja. Oh sakit nih Bu, sakit nih. Saya saksikan sakit. Di balik sakit itu ada kebaikan nggak buat saya? Apa kebaikannya? Saya bersabar, saya ada peluang untuk dapat pahala tanpa batas, apa? Bersabar. Terus yang kedua, ada peluang pahala lagi untuk usaha. Kan kata Allah di surat 8 ayat 53 bahwa Allah tidak akan merubah nasib kecuali kita merubahnya. Di surat 13 ayat 11 sama. Innallaha yuhibbu biqaumin hatta yuhibbu ma bi anfusihim. Kalau kita nggak merubah maka tidak akan berubah. Terus kita pun akan mendapatkan pelajaran di surat 479 bahwa semua keburukan itu pasti karena diri kita sendiri. Terus 25 ayat 70-nya kita akan ketemu juga gimana caranya agar keburukan ini nggak ada. Maka di 25 ayat 70 dikatakan wa man taba, orang yang bertobat pada Allah itu Allah akan berikan kepadanya kebaikan, diganti keburukannya di kebaikan. Jadi dengan kita melalui utuh itu akhirnya kita akan mendapatkan tuntunan dari Allah untuk merubah. Bu, sesuatu yang berawal dari penerimaan itu kesannya baik. Sesuatu yang berawal dari penolakan kesannya menyakitkan. Kenapa ibu merasa sakit? Menolak. Kenapa ibu merasa capek? Menolak. Betul? Tapi kalau ibu menerima dulu, enggak. Kesananya baik. Kenapa? Karena Allah tuntut. Tapi kalau kita ini menolak, kesananya apa? Kesulitan. Gitu ya. Saya contohkan lagi apa misalnya. Kita dibohongi, ibu tolak. Asem ya aku dibohongi, capek Bu. Betul nggak? Capek, asem. Pokoknya nggak mau kenalan lagi sama dia udah. Saya tutup semuanya masalah sama dia, udah tutup. Hati kita jadi dongkol kan, capek. Dan paling bahaya apa? Kita akan merasa selalu lebih baik daripada dia. Dia itu kesombongan. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Itu bahaya. Ketemu dia, lah, kamu bohong. Nah, kita merasa apa? Baik. Kita sombong. Kita kena penyakit setan. Ya, sudah. Kalau saya dengerin, ngopo. Dia tukang nyakitin dia. Ya, saya sering begitu maksudnya, bukan ibu-ibu saya yang sering. Nah saat begitu apa Bu? Itu kita merasa lebih baik dari dia, dan hati-hati semua amalan kita jadi. Maka gimana kalau kita pertama kita dibohongi orang sakit, terima dulu. Terima itu gimana? Ini izin Allah, saya terima. Nah saat kita terima, lalu kita saksikan ada nggak kebaikan buat saya. Nah saat ada kebaikan, nanti Allah tuntut des. Akhirnya ketemu dengan namanya yu'til hikmah ma yasha. Allah kasih apa itu kebaikan yang banyak. Gitu saudara. Saya kasih garis bawah ya. Sesuatu yang berawal dari penolakan hasilnya adalah kesempitan. Sesuatu yang berawal dari penerimaan hasilnya adalah keluasan. Itu poin pertama. Sesuatu yang berawal dari apa? Penolakan hasilnya kesempitan, kesulitan, kesengsaraan. Sesuatu yang berawal dari penerimaan hasilnya adalah kebahagiaan, keluasan, keberkahan, kemudahan. Terima dulu aja, insya Allah nanti mudah. Understand? Cukup ya. Semoga ridho sudah jam 12 ya. Matur suwun, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.